Imam Fakhruddin Ar-Razi ini merupakan sifatnya ibadur rahman yang nomor berapa? Nomor 6 ya. Yang maka tengriki dikatakan bahwa ibadur rahman mereka adalah orang-orang yang timbah bersamaan dengan Allah Tuhan yang lain, dan mereka tidak membunuh terhadap nyawa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Jadi 3, tidak syirik, tidak membunuh, dan juga tidak berzina. Faman yaf'al dzalika yalqa asama. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, niscaya dia akan mendapatkan balasannya, akan mendapatkan siksaannya. Pertama kemarin sampun dikatakan kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi juga Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi bahwa sifatnya ibadur rahman yang pertama, ya sifatnya ibadur rahman dalam ayat ini ya. Dalam ayat ini merupakan ini sifat yang nomor 6, yang mana di sini yang sifat yang nomor 6 itu mengandung 3 kandungan makna. Tidak mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, tidak membunuh kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Adapun alasan yang pertama bahwa adapun sifat yang berupa tidak menyekutukan kepada Allah, ini sebenarnya kemarin juga sudah disinggung sedikit bahwa bagaimana mungkin yang namanya ibadur rahman itu menyekutukan kepada Allah. Kan jelas gak mungkin, kenapa harus dijadikan sebuah sifat? Kalau di sini dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh bahwa orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat terdahulu, bahasanya beliau bahwa orang-orang kan kalau yang kemarin kan sudah disebutkan bahwa orang yang pada ayat kemarin itu disebutkan bahwa mereka itu ahli ibadah, kemudian pokoknya sifatnya yang kemarin. Maka tengriki dikatakan bahwa seseorang itu tidak menjadi ibadur rahman hanya murni melakukan perkara-perkara yang sudah disebutkan di sifat yang pertama, kedua, dan juga ketiga, keempat, dan juga kelima kemarin sudah disebutkan. Karena doanya beliau hatta yudhafu ila dzalika kaunuhum janiban li hadhil kabair. Jadi orang itu tidak bisa distatuskan sebagai orang yang ibadur rahman, hamba-hamba pilihannya Allah, ketika hanya menjauhi dosa-dosa kecil, tapi juga harus menjauhi terhadap dosa-dosa besar. Yang sampun dikatakan ya, bahwa dosa yang paling besar adalah dosa menyekutukan Allah. Yang nomor 2 membunuh, yang nomor 3 yaitu berzina. Ana tengriki dikatakan wajib Al-Hasan rahimahullah min wajhin akhar. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, at-tambih ini sekaligus untuk mengingatkan bahwa kalau kelakuan wong zaman biyen itu sering melakukan yang namanya pembunuhan. Mungkin tidak melakukan pembunuhan kepada orang lain, tapi kalau pada zaman dahulu itu ada istilah membunuh atau mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Jadi mereka itu memiliki bahwa kalau punya anak perempuan itu malu. Saking malunya sampai anak perempuan mereka itu dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Ini membunuh dengan tanpa alasan yang benar. Dan juga tidak berzina, di mana kalau orang-orang pada zaman jahiliyah itu kan dikatakan bahwa mereka itu termasuk kebiasaan. Bon, sekarang kita lanjut membahas tentang satu persatunya. Jadi tidak menyekutukan, ya tentu otomatis yang namanya ibadur rahman itu tidak akan menyekutukan terhadap Allah Ta'ala. Tidak mungkin. Cuma kemarin sampun didawakan kalian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, mungkin ini juga bisa diartikan sebagai bukan syirik-syirik yang artinya menyekutukan Allah yang mana namanya syirkul akbar, tapi juga termasuk dalam ayat ini yaitu asyirki, syirik yang khafi, yaitu syirik yang mana seseorang niku tidak menyembah kepada bahasanya tengeriki seseorang itu hanya menunggu sebuah pemberian, tapi mereka lupa terhadap al-musabbib, yakni Allah Ta'ala. Kemarin dicontohkan seperti kalau ada orang bahwa saya itu tempat sandarannya adalah bos,
Ya, setelah Allah Ta'ala saya itu bersandarnya itu adalah kepada bos, orang-orang seperti ini yang agak bahaya dalam masalah akidahnya. Guys, sekarang dilanjutkan. Wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Nah, dan dia tidak membunuh dan mereka tidak melakukan pembunuhan terhadap nyawa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala pembunuhannya. Termasuk daripada sifatnya ibadur rahman, mereka itu tidak membunuh. Nah, karena pada zaman dahulu orang-orang itu banyak melakukan pembunuhan, bukan hanya kepada orang lain loh yo. Bukan hanya kepada orang lain, tapi juga melakukan pembunuhan kepada anaknya sendiri. Kalau pada zaman dahulu orang itu malu kalau punya anak perempuan, akhirnya melakukan pembunuhan kepada anak perempuannya dengan cara dipendam hidup-hidup. Itu namanya membunuh dengan tanpa alasan yang benar. Satu. Juga termasuk kalau mungkin yang juga masih banyak terjadi pada zaman sekarang adalah banyak orang-orang yang secara bahasa ini berupaya untuk membunuh anaknya. Zaman saya kan males toh Pak. Orang-orang zaman sekarang itu takut akan yang namanya rezeki dan juga khawatir perihal yang namanya anak sampai buat nang anaknya dibuang di tempat sampah ataupun di mana begitu. Awas, ini juga hampir saja termasuk daripada pembunuhan. Kalau termasuk pembunuhan, ya membunuh secara terang-terangan. Membunuh orang lain dengan alasan apapun boleh illa bil haqqi, kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Kapan yang namanya membunuh dianggap legal? Ya ada kan beberapa alasannya kemarin disebutkan. Yang namanya membunuh itu dilegalkan kalau memang misal alasannya seseorang itu murtad. Tapi sekali lagi bukan bukan individual. Kalau ada orang murtad, orang setelah zina muhson, itu tidak hukumnya bagi dia memang boleh untuk dibunuh. Dan juga termasuk daripada orang yang boleh dibunuh adalah orang yang meninggalkan sholat keluar dari waktunya. Iku yuktalu haddan la kufron. Dia itu dibunuh dengan alasan sebagai had, sebagai hukuman, bukan alasan karena dia kufur. Itu namanya membunuh dengan alasan yang dibenarkan. Juga termasuk pembunuhan, alasan pembunuhan yang dibenarkan yaitu lewat jalur kisos. Napa kisos? Kisos itu apa sih? Kisos itu pembunuhan balik. Ada orang kok sudah membunuh salah satu dari keluarga, maka orang yang bunuh ini berhak untuk dikisos. Cuma tanda kutipnya kisos itu juga yang melakukan bukan individual, tapi juga pemerintah. Tak baleni mana? Yang melakukan adalah individual, bukan pemerintah. Bukan individual tapi pemerintah. Jadi seperti yang terjadi biasanya itu carok Pak. Carok lenang Madura biasanya lek bapake kalah, biasanya itu akan dibalaskan oleh anaknya. Ya toh? Anaknya yang akan membalaskan. Maka secara hukum fikihnya, cara yang model seperti ini dari segi pembalasannya itu tidak, bahasa kasar ngomong, itu merupakan sebuah tindakan yang tidak dianggap pembunuhan yang haram ora. Karena memang orang yang sudah membunuh memang berhak untuk dibunuh balik, dikisos. Cuma dia itu salah dari segi dia itu melakukannya secara individual. Paham ya? Jadi keharaman yang paling utama dia itu melakukannya dari segi individualnya itu loh yang haram. Guys, jadi ini yang namanya sebuah pembunuhan. Dan pembunuhan itu nanti juga legal kalau memang dalam rangka melindungi diri sendiri. Ini namanya daf'us so'il. Kalau kita melihat ada begal, kalau kita melihat ada maling, yang mana kalau bahasanya ngaten nggih, maling ini tidak akan berhenti
dari tindakan membunuhnya, dari tindakan begalnya, dari tindakan mencurinya, kecuali dibunuh, maka boleh untuk dibunuh. Soalnya akhir-akhir ini tuh kan lagi viral seseorang pengembala kambing. Dia itu dicuri kambingnya dalam keadaan si pencuri membawa celurit. Lah dia cuma membawa sebilah gunting. Dia mencoba untuk membela dirinya hingga sampai dia itu membunuh kepada si pencuri. Nah, pencuri nggak celurit, Pak. Sedangkan si peternak kambingnya ini cuma bawa apa? Inilah gunting. Kemudian sama polisi, si peternak kambing yang membunuh kepada si maling ini ditetapkan sebagai tersangka. Anu sakne to, Pak. Wedhuse wis dicolong. Marongono dekne membunuh yang alasannya adalah karena membela diri, membela harta. Itu Pak. Maka ini piye ngono wis. Tadi sampean lihat awakmu njen kudune pokoke sing jenenge Fathul Qorib mau bukaan maneh, Pak. Jadi boleh membunuh dalam rangka membela diri, membela harta atau membela orang lain, tapi dengan syarat dengan sekira orang yang sedang melakukan tindakan kriminal kepada kita itu tidak akan berhenti kepada kita melakukan tindakan kriminalnya kecuali dengan cara dibunuh. Jadi harus step by step, paham ya? Jadi orang iso orang ilok tidak legal, haram. Kalau ada pencuri atau orang yang sedang melakukan tindakan kriminal kepada kita, tiba-tiba langsung kita bunuh, nggak boleh. Boleh sampai ke taraf membunuh kepada orang yang melakukan tindakan kriminal kepada kita kalau mereka memang sudah mengancam nyawa kita dan sekiranya sudah diingatkan, sudah apa bahasanya? Sudah diingatkan dan sudah dicari cara-cara lain, tetap dia tidak mau berhenti. Maka boleh dengan cara membunuh. Maka kalau kita lihat kasus yang lagi ramai itu, seorang peternak kambing itu, ya kita lihat kan kalau peternak kambing itu kan ditetapkan tersangka, menjadi tersangka oleh polisi, itu gara-gara menurutnya polisi, oh, kamu tidak perlu membunuhnya. Kamu cukup bisa lari dan memukul kentongan. Jadi ini polisi nih ngono. Kamu cukup lari dan memukul kentongan agar warga tahu. Jadi ini polisi ini alasan polisi menetapkan si peternak kambing ini menjadi tersangka. Karena wow kan kalau sekali lagi begini, ucapannya polisi yang seperti ini memang mungkin agak bisa dibenarkan kalau memang situasinya seperti itu. Paham nggak? Jadi situasi dicuri kambingnya, kemudian si pencuri kan juga membawa alat senjata tajam, sajam, celurit. Lah itu dilihat kondisinya. Kalau cuma mencuri saja tanpa mengacungkan celuritnya, ya, kok tiba-tiba si pemilik kambing ini kok langsung mata ini jeret. Lah itu nggak legal. Itu yang nggak legal karena dia tidak step by step, ya, tidak sesuai dengan urutan. Tapi kalau memang benar situasinya itu sangat mencekam, semisal si peternak kambing mengetahui si pencuri, kemudian si pencuri ini sampai mengacungkan sajamnya ke si peternak kambing dan bahkan hampir saja membunuh, maka boleh melakukan sebuah tindakan pembelaan yang tarafnya sampai membunuh. Paham ora aja? Pokoknya intinya itu siji, tindakan pembelaan. Pembelaan diri, pembelaan harta itu boleh sampai ke taraf membunuh. Tapi dengan catatan kalau sudah tidak ada jalan lain. Niku ngoten. Sudah dijelaskan ya alasan-alasan dibenarkannya pembunuhan itu. Itu yang pertama. Jadi seperti yang ada dalam surat Al-Baqarah, bahwa syariat Islam itu melarang yang namanya sebuah pembunuhan kecuali dengan alasan yang dibenarkan, karena syariat Islam ini ingin menciptakan sebuah
kedamaian di atas muka bumi ini. Sehingga sampai-sampai Allah Ta'ala mensyariatkan yang namanya kisos. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dan bagi kamu di dalam hukuman kisos terdapat sebuah kehidupan wahai orang-orang yang memiliki akal. Dengan disyariatkannya yang namanya kisos. Kalau ada orang membunuh, dia akan dibunuh balik. Akhirnya orang itu takut mau melakukan sebuah tindakan pembunuhan. Ya toh? Wong katene mateni, lek ngerti balasannya adalah kisos, dia akan dibunuh balik, takut. Coba kalau tidak ada yang namanya syariat kisos, gak akan ada takut-takutnya. Seperti yang kasus-kasus akhir-akhir ini viral, salah satu instansi pemerintah melakukan pembunuhan kepada anak SMP yang kemudian balasannya adalah cuma dipenjara 10 bulan. Seolah-olah nyawa itu dianggap lebih murah, Pak. Balasannya cuma dipenjara 10 bulan. Kuwi andaikan dipenjara seumur hidup saja rasanya belum bisa menjadi balasan atas nyawa yang telah dia hilangkan. Loh, okay. Akhirnya kan gak jerah, Pak, kalau ada kayak seperti ini. Alas gampang, sesok maneh ngelakoni maneh, gak urungane hakimnya bisa di kok. Kan ngono to, Pak. Gak urungane ya marung ngono ya wis 10 bulan. Ini seperti itu. Walakum fil qisasi hayatui ya ulil albab. Syariat qisas. Ini yang sering didawakan kalian Mbah Maimun di dalam kitabnya beliau. Bicarane awak dewe anak-anak pondokan ini memiliki usaha agar kita itu bisa masuk ke instansi-instansi pemerintah yang tujuannya bukan untuk menguasai, tapi tujuannya untuk membenarkan, untuk membenahi hukum-hukum yang masih belum sesuai dengan syariat Islam. Ya Pak, memang Pak, hukuman 10 bulan ya Pak, bayangnya loh. Hukuman 10 bulan. Mari mateni anak SMP, marono hukumannya 10 bulan, Masya Allah. Hatinya orang tuanya itu sangat tersakiti. Pun ya bodoh Israel orang delon mateni wong sak karep dhewe karena tidak ada hukuman internasional. Pun niku yang nomor 2. Yang nomor 3 yaitu wala yaznun, dan mereka itu tidak berzina. Tidak berzina. Yang akhir-akhir ini ya Allah, aku lagi gemes Pak. Aku lagi gemes dengan kasus yang akhir-akhir ini. Banyak kiai-kiai cabul, bahasa ngomongan ngono ya. Banyak kiai-kiai cabul yang kemudian diungkap kasusnya baik oleh suatu organisasi tertentu ataupun yang lainnya. Jujur agak kecewanya saya itu bukan kok masalah kiai cabulnya. Kiai cabul kemudian ditangkap silahkan, tidak masalah. Yang membuat hati saya coro bahasa kasaran yang ngomong marah adalah satu, bahwa kalau memang yang namanya pencabulan itu memang dihukumi sebagai haram, tolong ini ditegakkan bukan hanya kepada para kiai saja, tapi ini ayo dianggap ditegakkan secara merata. Paham orang maksudku? Akhir-akhir ini yang diungkap itu cuma kiai, gus, seterusnya. Tapi ini namanya cuma mandang bulu. Ayo itu organisasi-organisasi yang berani memberantas dan juga mengungkap kasus-kasus pencabulan para kiai, kalau berani juga harusnya adil. Ayo orang-orang yang di diskotik yang melakukan tindakan-tindakan zina, ayo di tempat-tempat apa bahasa nih menunggu tempat-tempat prostitusi, itu semua juga tindakan pencabulan Pak.
Jangan kamu anggap pencabulan itu cuma yang namanya sing kiai tok sing nglakoni kaya ngono kuwi. Ayo semuanya diberantas. Kan ngono toh? Kan ora adil monggo ngono kuwi. Paham ora maksudku? Kalau di dunia malam, di diskotik, di tempat prostitusi mereka diam. Menganggap itu adalah seolah-olah hal yang wajar. Kalau kiai yang melakukan seolah-olah itu merupakan hal yang sangat bahasanya ilegal. Sangat mungkar. Itu menurut saya cara pandang, ya sudah bagus, saya sangat setuju. Ayo diungkap kabeh. Paham ora maksudku Ayo diungkap kabeh wis kasus-kasus kiai-kiai atau siapapun yang melakukan tindakan pencabulan atau bahasanya zina seperti ini. Ayo, masalah itu bagus, saya akui jempol. Tapi tidak lantas kamu hanya berhenti melakukan pengungkapan dan juga pemberantasan itu di kalangan kiai. Ayo juga, berantas juga. Itu di diskotik itu. Berantas juga. Itu di tempat-tempat prostitusi. Karena yang namanya pencabulan adalah bukan hanya ketika seseorang itu tidak rela untuk dicabuli. Tapi ketika walaupun si perempuannya itu rela, bahasa kasar ngomong ngoten ya, rela untuk dicabuli. Itu juga termasuk tanda kutipnya merupakan hal yang tidak legal dalam syariat kita. Kan ngono kan jenenge tebang pilih to, Pak. Tebang pilih to. Kita sebut nama saja nggak apa-apa ya. Hotman Paris memamerkan kumpul bareng ngambil wong wedok-wedok, para aspri-asprinya dianggap hal yang normal, Pak. Iya, Bora. Dipamerkan loh sama Hotman Paris. Itu. Kiai melakukan hal yang seperti itu salah, harus diberantas. Oke, saya setuju. Semua orang yang melakukan tindakan yang tidak dilegalkan oleh syariat, ayo juga diberantas juga. Semuanya diberantas. Baik, Pak. Ngono lho. Apa sing diberantas? Tapi ayo ini merata. Kalau memang tujuannya adalah menegakkan syariatnya Allah Ta'ala di atas muka bumi ini, jangan cuma pilih di tempat pondok saja. Diperluas lagi. Ayo sekarang di tempat-tempat hiburan malam. Ya, biasanya yang seperti ini Satpol PP. Satpol PP kan biasanya melakukan yang namanya penggerebekan. Nah, juga seperti itu harusnya. Semuanya. Biar pandangan masyarakat itu memiliki pola pikir, ya. Biar pandangan masyarakat itu memiliki pola pikir bahwa yang haram, yang buruk itu adalah zinanya. Bukan personal kiainya. Sehingga untuk akhir-akhir ini, karena memang yang diungkap terus kiai terus, akhirnya apa bahasanya? Mindsetnya masyarakat kepada kiai itu sangat buruk sekali. Ini lho sing ya cara bahasa kula sangat senang dengan adanya pengungkapan tersebut. Tapi ayo itu jangan berhenti di personal kiai-kiai, tapi benar-benar ini membahas tentang tindakan yang namanya zina. Ono artis, ono siapapun itu yang melakukan tindakan zina, ayo kita berantas semuanya. Nyatanya tidak loh. Kalau kamu tahu di hotel-hotel itu malah dilindungi loh. Bahkan resepsionisnya yang bahasanya melindungi. Wes akeh Pak cerita-cerita menunggu. Intinya saya cuma pengen satu, bahwa ayo kita tampakkan kepada halayak umum bahwa yang tindakan yang mungkar ini adalah tindakan zinanya. Sekalipun siapapun yang melakukan, bah kiai, bah Gus, bah Habib, atau bahkan orang biasa pun tidak ada yang legal, atau bahkan orang-orang yang pekerjaannya seperti itu tetap tidak legal. Jangan lantas, oh itu kan jenis biasa nih penggawean nih, gak iso ono kuwi Pak. Aku nggak setuju banget. Yes ya, jadi tolong itu diperluas lagi ke ya kalau setiap orang lah, banyak kok artis yang
artis yang memamerkan seperti itunya dengan secara terang-terangan. Wong saiki tambah terang-terangan lho Pak lek maksiat Pak. Guys, intinya setunggal ngoten ya. Jadi selanjutnya. Dan yang namanya berzina itu juga termasuk pada dosa besar. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh bahwa Allah Ta'ala itu ingin membangun peradaban kehidupan dunia ini dengan bangunan yang suci. Allah Ta'ala ingin membangun peradaban kehidupan ini dengan bangunan yang suci. Karena teng hadis wau dingendikaken bahwa pamaneh zaman saiki niku ade ngomongnya anu ya, ngomongnya belak-belakan ya, ora ate isin-isinan. Juga termasuk yang namanya berzina itu elek, Pak. Tapi sak elek-elek zina itu adalah berzina dengan istri orang. Tak garis bawahi mana ya. Berzina itu sudah buruk sekali, dosa besar. Dan kemudian seburuk-buruknya berzina adalah berzina dengan istri orang. Ya tahu bahasanya suami orang. Istri orang atau suami orang. Itu seburuk-buruknya zina. Bahasanya wong-wong dan namanya pelakor. Yes, bahasanya ngono lah kurang lebihnya. Itu seburuk-buruknya tindakan zina. Karena ngeten loh. Orang itu kalau berzina dengan ini tidak menormalisasi loh ya. Sampean biar paham bentuk zina itu paling buruk itu dengan istrinya orang itu karena seperti ini. Karena ketika seseorang itu berzina dengan seorang perempuan biasa, tidak memiliki suami, katakan gadis ya bahasanya ngoten. Maka ya hubungannya ya hanya dengan seorang perempuan tersebut. Dia nggak memiliki suami. Tapi kalau seseorang itu berzina dengan seorang perempuan yang masih atau sudah memiliki seorang suami, maka dia telah menghancurkan yang namanya keluarganya si istri ini tadi. Namanya hadmul usroh. Kalau orang berzina dengan perempuan tidak memiliki istri, tidak memiliki suami, yes berzina. Tidak ada hubungannya. Tapi kalau seseorang itu berzina dengan istri orang, itu dia telah menghancurkan tatanan kehidupan keluarga seseorang tersebut. Bahwa yang namanya ibu adalah ibu rumah tangga. Seorang perempuan yang bersuami itu adalah ibu rumah tangga. Sing ngurusi bojone, sing ngurusi anak iki ya perempuan ini, Pak. Makanya ketika seorang itu berzina dengan perempuan yang sudah bersuami, itu namanya dia hadmul usroh. Dia menghancurkan tatanan dan ketenangan sebuah keluarga tersebut. Hes, ngeri ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, lah ya ngono ku ya saiki ya bahasa kasar ngomong ngono ku ya koyok-koyok dadi kebanggaan, koyok-koyok malah jadi tren lho Pak, wong-wong. Jan kau mes ya. Orang-orang koyok tren senengane ngerebut bojone wong. Kan ngono to Pak. Pun niku ngoten. Kalau ada pun pembahasan yang namanya berzina, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ataupun balasan-balasan zina seperti yang dingendikaken teng hadise teng kitab Lubabul Hadis dingendikaken bahwa balasan bagi orang yang berzina adalah besok di hari kiamat orang yang berzina akan masuk neraka dalam keadaan kemaluannya itu mengeluarkan bau yang sangat bau ya. Kemaluannya mengeluarkan bau yang sangat tajam yang bahkan orang-orang neraka itu sampai terganggu oleh bau tajam yang keluar dari kemaluannya orang yang suka berzina. Cara bahasa kasarannya ngomong, loh orang di neraka itu sebenarnya sudah terlalu sibuk tersibukkan dengan pedihnya siksaan di dalam api neraka. Lah koyok ngono kuwi mereka yang sedang sibuk oleh pedihnya siksaan di dalam api neraka masih
terganggu oleh bau tajam yang keluar dari kemaluannya orang-orang yang berzina. Pun teng mriki dingendikaken ngoten. Dan dingendikaken bahwa yang namanya berzina itu merupakan sebuah hutang. Dawuhnya Imam Imam Asy-Syafi'i. Beliau dawuh zina itu hutang. Barang siapa yang berzina dengan 1 dirham, niscaya akan dizinai di keluarganya secara gratis. Dawuhnya Imam Syafi'i, beliau seperti itu. Dia kok sewa PSK gitu ya, semisal bayar berapa ratus ribu gitu, maka dia akan dizinai di keluarganya secara gratis. Begitu juga sebaliknya, orang yang bisa melindungi terhadap keluarganya, dirinya tidak berzina, maka secara tidak langsung itu juga melindungi terhadap dirinya. Seperti yang sering kula maturaken dingendikaken di dalam kitab Tanqihul Qaul. Dalam kitab Tanqihul Qaul dingendikaken bahwa dulu diceritakan ada seorang raja. Seorang raja itu dengar dawuhnya Imam Asy-Syafi'i bahwa namanya zina itu hutang, dan barang siapa yang tidak pernah melakukan tindakan zina berarti dia juga akan terjaga di dalam keluarganya. Akhirnya dia memerintahkan putrinya. Dia memiliki putri, anak perempuan yang sangat cantik sekali. Kemudian memerintahkan kepada putrinya, wahai putriku, keluarlah kamu ke pasar dalam keadaan kamu harus menggunakan baju yang sangat bagus. Dan tampillah dengan tampilan yang sangat cantik, secantik mungkin. Jadi ngongkon anaknya metu nang pasar dalam keadaan tampil secantik mungkin, menggunakan baju yang seindah mungkin. Dan si raja berkata kepada putrinya, wahai putriku, kalau ada orang ingin melakukan tindakan apapun kepada kamu, jangan kamu cegah. Gampangane ngomong, ono wong kepingin ngambung awakmu melakukan apapun kepada diri kamu, jangan kamu cegah. Akhirnya benar. Tatkala putri ini keluar dari kerajaannya, dari singgasana raja menuju pasar, yang ada itu orang-orang pasar itu semuanya menunduk, tidak berani melihat. Napa? Tidak berani melihat. Kabehku nunduk kabeh. Kabeh nunduk kabeh. Padahal kan mesti nek ana putri raja tampil dengan secantik mungkin dan dengan pakaian yang seindah seperti itu, mestinya kan delok ta, Pak. Yang ada tidak, semua orang-orang pasar itu menunduk semua, nggak ada yang berani. Jangankan kok marani ngambung, gudo, delok tak rawani nunduk kabeh. Hingga sampai selesai mengutari pasar, kemudian kembali ke kerajaan, istana rajanya, dan tepak nang baduk. Apa bahasa Indonesia ini baduk ya? Tepak di halaman istana. Dan kemudian kala si putri raja ini nyampai kembali dan sampai di halaman istana, tiba-tiba ada satu orang yang menghampiri si putri ini dan kemudian berani mencium kepada si putri raja. Jadi moro-moro ana wong siji nyedeki, marang ngono ngambung. Diambung. Jadi diambung temenan putri rajanya itu. Habis itu sudah selesai ngambung tok marang ngalih, kemudian si putri raja itu masuk ke istana lagi dan menceritakan kepada ayahnya bahwa tadi ayah, tidak ada satupun orang di jalan, di pasar yang berani melakukan tindakan aneh kepada diri aku. Bahkan mereka semuanya menunduk, kecuali satu orang yang tadi di halaman istana. Ketika aku sudah kembali, dia berani mendekatiku dan kemudian mencium kepadaku. Jarine bapak ya wis bener le. Bener pripun maksudnya? Ya bener, krono biyen selama aku masa hidupku saya benar-benar menjaga kesucian diri aku, kecuali satu. Biyen ancen tahu ngelakoni sing jenenge ngambung sepisan tok. Jarine rajane ngono. Tahu ngambung sepisan tok. Dan sekarang telah dibalaskan kepada diri kamu. Ini bukti nyata bahwa semuanya yang namanya zina dan juga semisalnya itu merupakan hutang. Orang yang mampu menjaga benar-benar bisa dijaga, dan orang yang mampu menjaga dirinya dari yang menjaga zina,
maka akan juga dijaga dalam keluarganya. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak bisa menjaga dirinya dari tindakan zina, maka akan dilakukan kepada keluarganya sendiri. Pon, sing jelas ya saiki gue ya sing paling utama itu ya sing wong wedok. Diusahakan orang perempuan itu jangan gampang terbuai dengan yang namanya laki-laki. Ya sih ketahuan Pak. Intinya ngono. Ngerti tinggal wala yasnan, tidak, mereka tidak berzina. Karena Allah Ta'ala ingin membangun peradaban kehidupan ini dengan yang namanya suci. Saya itu ingin menyampaikan satu hal, bahwa peradaban dunia ini, peradaban dunia ini akan memiliki peradaban yang baik dimulai dari keluarga yang baik. Balen mana? Dunia ini akan memiliki peradaban yang baik kalau keluarga, tiap-tiap keluarga itu memiliki sebuah pola kehidupan yang baik. Well, kepingin kita kalau mau kehidupan dalam suatu negara, suatu kota, suatu desa itu maju, didiklah di setiap keluarganya. Karena setiap keluarga yang baik ini akan membuat sebuah hador atau peradaban kehidupan ini menjadi baik. Begitu juga sebaliknya. Ketika sebuah keluarga itu memiliki peradaban yang kurang baik, maka ini akan merusak kepada mujtama, kepada sebuah kota dan juga kampung dan juga secara menyeluruh. Sehingga dan melana di ngendikakan teng ya Allah ya Rabbi ya Karim dengan salah satu syairan tentang hadis itu ngendikakan Kanjeng Nabi dawuh tentang syairan ini ya. Wa awwalu khubsil mar'i khubsul manakihi. Wa awwalu khubsil qaumi khubsul manakihi. Apa sih tentang syairan ini ya. Sek. Wa awwalu khubsil ma'i khubsu turabi'i wa awwalu khubsil qaumi khubsul manakihi. Tak wangsul maneh. Wa awwalu khubsil ma'i khubsu turabi'i wa awwalu khubsil qaumi khubsul manakihi. Niki kula biyen pertama mendengarkan syairan ini dawuh Mbah Yaidah. Jadi wa awwalu khubsil ma'i khubsu turabi'i. Sebuah air itu akan menjadi air yang tidak baik, air yang rusak, air yang baunya tidak enak, itu karena tanahnya juga tidak enak. Ngerti sih jenenge sumur? Sumur itu kalau kamu mendapati bahwa airnya itu banger, bahasa Indonesianya banger, bahasa Jawa ini banger, bahasa Indonesianya airnya tidak enak, bau, itu tidak lain tidak bukan karena tanahnya. Wa awwalu khubsil ma'i khubsu turabi. Awal daripada kerusakannya air itu berawal dari rusaknya tanah sekitar. Lalu awwalu khubsil qaumi khubsul manakih. Dan awal kali yang membuat sebuah peradaban kaum itu menjadi buruk karena khubsul manakih, buruknya pernikahan-pernikahan. Jadi peradaban itu dimulai dari keluarga. Keluarga yang baik akan membangun peradaban kehidupan yang lebih baik. Pun melano nih gua Pak, kejamnya atau sangat buruknya menzinai istri orang ini ya gara-gara ngono. Itu bisa hadmul usroh atau menghancurkan peradaban keluarganya itu. Menghancurkan peradaban keluarga sama halnya menghancurkan peradaban kehidupan. Hari ini tidak akan wala yaznun. Umiyafal dzalika yalqa asama. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, niscaya dia akan benar-benar mendapatkan balasannya. Balasannya nanti. Kan sampun nggih balasannya. Orang yang mensekutukan terhadap Allah, dia tidak akan dimaafkan oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. 1. Kalau orang yang membunuh, dia itu termasuk dosa besar. Adapun orang yang berzina itu juga sama. Orang yang berzina itu juga dosa
pun tengriki dingendikaaken ngoten wau sampun balasan bagi orang-orang yang berzina. Terus marongonten netang kitab ngrikine yalqa asama ai wahidan nasalah sayalqa asama yukubatan yudha'af balasannya apa yudha'af wa fi qiraatin yudha'af dan akan ditingkatkan bagi dia sebuah siksaan yaumal kiamati di hari kiamat wa yakhlud fihi muhana ai bijazmil fi'laini badalan wa biraf'ihi ma istinafan. Jadi kalimat yudha'af dan juga yakhlud fi'il ini bisa dibaca jazm, bisa dibaca rafa. Kalau dibaca jazm karena badalnya yalqa asama. Ya. Badalnya jazm itu juga jazm. Jadi nanti dalam ilmu nahwunya sebenarnya bukan masalah yang asma saja, bahkan fi'il pun itu juga ada. Fi'il yang menjadi badalnya fi'il itu juga nanti masuk. Yes. Atau difak karena menjadi istinaf. Jadi tengriki akan orang yang melakukan salah satu dari hal, yakni mensekutukan kepada Allah, melakukan pembunuhan atau melakukan perzinahan, dia akan benar-benar mendapatkan balasannya. Balasannya napa? Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah. Angkat lipatkan, dilipat gandakan kepada dia siksaan di hari kiamat, dan yakhlud fihi muhana, akan langgeng di dalam siksaan tersebut dalam keadaan terhina. Lah, yang lagi diingatkan kalian Al-Imam Fakhruddin Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa seolah-olah ayat ini itu bertentangan dengan ayat lain. Yang seperti yang dibahas pada tadi malam ya, bahwa orang itu kalau melakukan tindakan baik maka ganjarannya akan dilipat gandakan, kan ngono. Wong lek nglakoni amal apik ganjarannya dilipat gandakan minimal 10, maksimal sampai 700, kan ngono nang hadis Imam ini. Lah terus kalau melakukan tindakan buruk maka tidak akan dilipat gandakan. Termasuk daripada rahmatnya Allah, kalau orang manusia melakukan kebaikan akan dilipat gandakan, kalau melakukan keburukan maka balasannya cuma satu. Seperti yang ada di dalam ayat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasannya keburukan itu ya cuma satu, seperti halnya keburukan tersebut dalam surat Asy-Syura ayat 40. Kalau dalam surat Al-An'am juga berkata seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun." Barang siapa melakukan tindakan kebaikan akan dibalaskan 10 kali lipat. Orang yang melakukan tindakan keburukan akan tidak dibalaskan kecuali cuma 1 kali. Nah, seolah-olah kan terjadi pertentangan, Bapak. Tadi kalau dalam surat Al-An'am ayat 160 dikatakan bahwa tindakan buruk itu tidak akan dilipat gandakan dosanya, balasan siksanya. Tapi kok di sini kok dikatakan yudha'af, akan dilipat gandakan. Ini bagaimana? Maka dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi menurut versi beliau bahwa akan tetap dilipat gandakan itu bagi orang-orang yang menjadikan tindakan maksiatnya sebagai contoh. Kali ini mana? Mengenai beliau dawuh bahwa fal wizru al awal li dolalatihim fi dzatihi wal wizru al akhar li annahum adallu ghairahum. Nggih. Maka orang yang dosanya itu dilipat gandakan adalah setiap orang yang melakukan tindakan maksiat dan menjadikan maksiatnya itu sebagai contoh, sebagai panutan, sebagai tren. Paham ora? Ana wong nglakoni maksiat, atik dadak disetori barang. Kampleng nek, Pak. Mana teng ayate itu diterangkan dalam surat An-Nahl ayat 20 ayat 30 ayat 25 atau 35 nih. Liyahmilu auzarahum kamilata yaumal qiyamati min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilm. Dan dia akan memikul terhadap dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosanya orang-orang yang mereka sesatkan dengan adanya ilmu.
Jadi ngono kula kan pun sering Bapak. Wong sing nang awas hati-hati. Kalau kamu melakukan tindakan maksiat, maka dosanya nanti cuma satu. Urusannya itu kamu dengan Allah Ta'ala saja, cuma satu. Tapi kalau kamu melakukan maksiat, dan kemudian kamu menjadikannya sebagai tren, sebagai contoh, kamu jadikan, kamu posting, kamu upload di sosial media, dengan bangganya kamu melakukan hal tersebut, maka dosanya itu berlipat-lipat ganda. Semisal paham ya? Jadi dosanya itu yudha'af lahul azab, siksaannya akan dilipat gandakan ketika dia menjadi gandakan maksiatnya sebagai tren. Kowe pacaran ngono ya semisal. Umpama oleh pacaran pernah dibuat status. Masa kan ora, wis pacaran. Nang pinggir dalan pisan. Ora patek bondo pisan ya. Gek marang ngono digawe status. Gawe model kayak romantis yang akhirnya ini timbul yang namanya normalisasi dari orang-orang. Bahkan bukan hanya normalisasi, timbul yang namanya keinginan orang-orang kepingin pacaran bisa. Ngono kuwi jenenge dosane loro. Pertama dosa nglakoni pacaran, yang nomor loro dosane ajak-ajak. Paham ya? Dosane ajak sama ono wong mendem digawe status. Saiki Pak, Masya Allah, akun diskotik ini malah duwe akun nang TikTok ini. Duwe akun dhewe dibanggakan. Ini gitu. Ini yang bahasa kasar dosane double. Dosane double. Dosa nglakoni dhewe, marang dosa ajak. Ya banyaklah pokoknya, kamu jangan sampai dibuat tren, dipamerkan yang namanya sebuah tindakan maksiat itu. Makanya kalau dalam hadis yang sering dibacakan itu napa? Ya Allah, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku itu akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan. Kecuali orang-orang yang menampakkan tindakan maksiatnya. Orang-orang yang melakukan tindakan maksiat secara terang-terangan, yang pertama tidak bisa diharapkan dia akan diampuni oleh Allah, yang nomor pertama. Yang nomor dua, dia akan mendapatkan tambahan-tambahan. Dia akan mendapatkan tambahan-tambahan dosa dari setiap orang meniru tindakannya. Bangsa iki Pak, bahasa sing ngomong malah digawe tren. Semua tindakan maksiat saya enggak digawe tren. Mulai toko pacaran. Kabeh wis. Gue yudha'af lahul adab. Ayo dan ini. Terus marangan kalau lanjutakan malih yudha'af lahul adab wa yakhlut fihi muhana. Akan langgeng di dalam siksaan tersebut dalam keadaan terhina. Illa man taba wa amana wa amila sholika yubtinullah atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kecuali ini surat Al-Furqan ayat 70. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan kemudian dia beriman dan beramal sholih. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim minhum. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim al-madhkurah hasanatin fil akhirah. Bahwa kecuali orang-orang yang kemudian dia beriman dan beramal solih, dan kemudian dia beramal solih, maka kalau orang-orang yang bertaubat seperti ini, segala bentuk keburukannya akan digantikan menjadi sebuah kebaikan. Iki opo? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kok iso kebaikan kok diganti menjadi keburukan? Kok penak man bahasa asal ngomong niki keterangannya pun minjing mawon, terus minjing ayat 70 surat Al-Furqan ayat 70. Ilahuna wa a'lam bissawab.